Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 23 Tak akan mengemis maaf dariku. Tapi, Bu, aku tahu Satria keberatan, tapi aku tak peduli. Aku berusaha mengabaikannya dengan mengobati luka lebam di wajah Dimas. Akhirnya Satria pergi meninggalkan rumah emak, rasanya sakit dan sedih sekali. Kenapa ini harus terjadi kepadaku? Satria memberikan cinta dan sakit sekaligus. Baru saja aku sembuh dari pengkhianatan Evan, kini aku harus merasakan lagi, bahkan lebih sakit. Rasanya saat ini aku ingin sekali tenggelam bersama kapal Titanic, biar semua cerita sedih ini hilang. Mak, sebaiknya aku pulang saja ke rumah ayah. Percuma juga aku bersembunyi kalau Satria sudah tahu keberadaanku. Lagi pula aku tak ingin menyusahkan emak terus. Mungkin sebaiknya aku pulang saja ke rumah ayah. Agar aku bisa memeluk ayah dan menenangkan diri di sana. Kau tidak menyusahkan kok. Malah emak senang kalau kau di sini, emak jadi tidak kesepian. Ucap emak sambil membelai lembut kepalaku. Aku benar-benar merindukan sosok ibu seperti emak. Manda, apa tidak sebaiknya kau pulang ke rumahku saja? Dia tidak akan menemukanmu di sana. Dimas memberi saran, tapi mana mungkin aku menerimanya? Aku tak ingin merepotkan Dimas dan ibunya. Lagi pula apa kata orang-orang jika melihatku tinggal di rumah Dimas? Tetangga-tetangga usilku itu pasti menyebar gosip macam-macam. Belum lagi jika ayah tahu, bisa menimbulkan masalah baru nanti. Tidak usah, Mas, aku akan pulang ke rumah ayah saja. Aku menolak tawaran Dimas. Ya sudah, terserah kau saja. Tapi bagaimana jika Satria datang dan ayahmu tahu semua ini? Dimas bertanya dengan raut wajah cemas. Benar juga, apa yang harus aku katakan kepada ayah? Ayah pasti khawatir jika melihat aku kembali membawa semua barang-barangku. Apalagi kalau sampai tahu jika aku dan Satria sedang ada masalah. Aku takut ayah syok dan sakitnya kumat. Iya juga sih, Mas. Tapi sepertinya Satria tidak akan datang lagi. Aku mencoba menepis rasa khawatirku. Lagi pula aku sudah mengatakan tak ingin melihatnya lagi. Aku rasa dia masih punya harga diri dan tak akan mengemis maaf dariku. Mudah-mudahan saja si brengsek itu tidak menampakkan batang hidungnya lagi. Ucap Dimas geram. Mas, maaf ya, gara-gara aku, kau jadi terluka begini. Aku merasa tak enak hati. Manda, nyawaku pun bisa aku pertaruhkan untukmu apalagi hanya terluka seperti ini. Kelakar Dimas sambil meringis menahan sakit. Kau ini, masih sempat-sempatnya menggombal. Aku memukul pelan pundak Dimas. Memang ya lelaki yang satu ini, dia selalu berhasil membuatku tenang dan tersenyum. Aku merasa beruntung memiliki sahabat seperti Dimas. Aku sudah bersiap untuk pulang. Aku mencium punggung tangan emak dan memeluk tuanya dengan erat. Terima kasih ya, Mak sudah mau menampung aku. Maaf sudah merepotkan. Tidak apa-apa,
kau bisa datang dan tinggal di sini kapanpun kau mau. Ini kan rumahmu juga. Emak mengelus kepalaku. Aku jadi sedih karena akan meninggalkan emak. Maaf juga ya, Mak. Gara-gara aku, di rumah emak jadi ada keributan tadi. Sudah tidak apa-apa. Tapi pesan emak sebaiknya kau dengarkan dulu penjelasan lelaki itu. Sepertinya dia tulus mencintaimu. Dia tampaknya juga lelaki yang baik dan sopan. Aku sedikit terprovokasi dengan kata-kata emak. Tapi tidak, aku tidak boleh luluh. Bagaimanapun juga dia itu suami orang dan dia sudah mempermainkan aku. Aku pamit ya, Mak. Aku tak menjawab pesan emak. Aku tak ingin membahas tentang Satria lagi karena rasanya terlalu sakit. Aku dan Dimas pun berlalu dari rumah emak. Jantungku berdetak kencang membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini. Apa yang akan kukatakan kepada ayah? Aku sudah tiba di rumah. Aku sengaja melarang Dimas mampir. Karena aku tak mau ayah melihat wajah babak belur sahabatku itu. Dan kini aku sedang duduk berhadapan dengan ayah. Lelaki tua di hadapanku ini sedang cemas memandangku. Ada apa, Nak? Apa ada masalah? Ayah bertanya dengan raut wajah bingung. Tidak ada ayah, aku hanya tidak betah tinggal di apartemen itu. Aku mencemaskan ayah. Lagi-lagi aku membohongi ayah. Rasanya dosaku sudah terlalu banyak. Aku memang anak durhaka. Ya, ampun Manda, ayah di sini baik-baik saja. Kau tak perlu cemas. Nanti tidak enak dengan Nak Satria. Dia sudah berbaik hati memberimu pekerjaan dan tempat tinggal. Ucapan ayah membuatku teringat lagi dengan perbuatan Satria. Tidak apa-apa, ayah. Lalu kemana Nak Satria? Apa dia tidak mengantarmu pulang? Tanya ayah. Dia masih di kantor. Jawabku asal. Mana ku tahu sekarang dia di mana? Ini minumannya, Mbak. Bisumi meletakkan segelas teh di hadapanku. Terima kasih ya, Bi. Ucapku sambil memaksakan senyuman. Aku teringat sesuatu saat melihat Bisumi. Bi, bisa tolong bantu aku menyusun baju tidak? Aku sengaja meminta Bisumi membantuku. Karena ada yang ingin aku tanyakan kepadanya, tapi aku tak ingin ayah tahu. Bisa, Mbak. Bisumi mengangguk. Kalau begitu, aku ke kamar dulu ya. Aku pamit pada ayah. Yuk, Bi. Aku segera menarik lengan Bisumi agar ikut ke kamar. Ayah hanya tersenyum melihatku. Syukurlah ayah tak curiga macam-macam dan aku bisa lolos dari situasi menegangkan ini. Sebenarnya aku sudah putuskan untuk mengembalikan Bisumi dan Mang Ujang kepada Satria. Tapi aku masih membutuhkan informasi dari mereka. Aku sudah di dalam kamar bersama Bisumi. Wanita itu dengan cekatan melipat dan menyusun pakaianku ke dalam lemari. Aku tahu Bisumi dan Mang Ujang adalah pekerja suruhan Satria. Sedikit banyak mereka pasti tahu tentang kehidupan lelaki itu. Aku sengaja memanfaatkan situasi ini untuk bertanya tentang Satria kepada Bisumi. Bi,
Satria sudah berapa lama menikah? Akhirnya pertanyaan itu lolos dari mulutku. Kurang lebih sudah 3 tahunan lah, Mbak. Jawaban Bisumi membuat jantungku berdebar kencang. Ternyata dia sudah menikah selama itu dan aku menjadi orang ketiga. Anak Satria ada berapa? Tanyaku lagi, aku semakin penasaran dengan rumah tangga Satria. Tidak ada, Mbak. Tuan Satria dan Nyonya Renita belum dikaruniai anak. Bisumi menjawab sambil melipat pakaianku. Dan jantungku benar-benar mau copot kali ini saat mendengar nama istri Satria. Jadi nama istri Satria itu Renita, orangnya seperti apa, Bi? Aku semakin merasa penasaran sekaligus sakit hati. Jadi benar kecurigaanku waktu itu, Renita adalah nama seseorang yang spesial untuk Satria. Tapi kenapa dia berbohong? Dia mengatakan Renita adalah mantannya. Dia membohongiku. Iya, Mbak. Nyonya Renita itu cantik dan seksi, tapi Bisumi tak melanjutkan kata-katanya karena Mang Ujang tiba-tiba memanggilnya. Sumi, iya, sebentar. Bisumi berteriak menjawab Mang Ujang. Saya kesana dulu ya, Mbak. Bisumi beranjak pergi dan air mataku langsung jatuh menetes. Dia benar-benar mempermainkanku. Kenapa dia tega melakukan ini kepadaku? Aku menangis sesenggukan, hatiku semakin sakit rasanya. Aku benar-benar tak menyangka Satria sejahat ini. Manda, bangun, nak. Aku tersentak bangun saat suara ayah menusuk gendang telingaku. Aku menggeliat sambil mengumpulkan kesadaran. Ya ampun, ternyata sudah sore, aku sampai tertidur karena lelah menangis. Ada apa? Yah, aku menarik tubuhku, meregangkan otot-ototku. Rasanya mataku masih sangat mengantuk. Ada anak Satria menunggu di depan, buruan temui sana. Apa? Aku memekik kaget, rasa kantukku mendadak hilang. Aku tak ingin menemuinya, tapi apa yang akan aku katakan kepada ayah? Kenapa kaget begitu? Sudah sana temui, dia mencarimu. Bagaimana ini? Aku tak ingin bertemu dengannya lagi. Katakan saja aku sudah tidur, ya. Rasaku cuma itu alasan yang paling masuk akal. Ayah sudah katakan begitu, tapi dia memohon agar ayah membangunkanmu. Sebenarnya ada apa, nak? Apa kalian ada masalah? Ayah juga lihat ada luka lebam di wajahnya. Apa dia berkelahi? Sepertinya ayah mulai curiga. Tidak ada masalah kok. Baiklah, aku akan menemuinya. Aku pasrah. Mau tak mau aku harus menemui Satria sebelum ayah berpikiran macam-macam. Aku pun melangkah dengan malas keluar kamar. Kulihat Satria sedang berdiri di teras rumahku. Mau apa lagi kau datang ke sini? Aku bertanya dengan sinis. Manda, kita harus bicara. Aku sadar kalau aku salah. Aku tahu apa yang aku lakukan ini sudah menyakitimu. Kau berhak marah, tapi satu hal yang harus kau tahu. Aku melakukan semua ini karena aku takut kehilanganmu. Aku takut kau menjauhiku jika aku jujur dari awal. Aku bukan ingin mempermainkanmu,
aku pasti akan menceritakan semuanya. Tapi setelah aku menyelesaikan masalah rumah tanggaku dulu, Satria menjelaskan dengan suara yang bergetar. Apapun alasannya, aku tetap sakit hati. Sudah bicaranya, kalau begitu silahkan pergi dari sini dan jangan kembali lagi. Jangan takut, aku pasti akan melunasi hutangku kepadamu. Bawa juga Bisumi dan Mang Ujang, ayahku sudah tak membutuhkan mereka. Aku mengusirnya, aku berusaha menguatkan hatiku agar tidak termakan omongannya. Aku tahu lelaki ini manis mulut. Manda, jangan seperti ini. Aku tahu kata maaf saja tak cukup. Apa yang harus aku lakukan agar kau mau memaafkanku? Pergi dari sini dan jangan menggangguku lagi. Aku tak ingin ayah mengetahui semua ini. Sekali lagi aku mengusirnya dan berharap kali ini dia benar-benar pergi. Aku tak tahan melihatnya, hatiku semakin sakit. Aku tak bisa melakukan itu. Kenapa tidak bisa? Kau sudah punya istri, hiduplah bahagia dengan istrimu, jangan sakiti dia. Aku berusaha mengingatkan Satria, aku tak ingin menyakiti hati wanita lain. Aku ikhlas melepasnya walaupun rasanya sakit sekali. Hidupku pasti tak akan sama tanpamu, karena kau kebahagiaanku. Aku akan segera bercerai darinya, kita akan memulai hidup baru. Aku mohon percayalah, Manda. Satria masih berusaha meyakinkanku dan aku tak boleh termakan oleh kata-katanya. Aku tak ingin dituduh penghancur rumah tangga orang lain. Sudahlah, aku tak ingin membicarakan ini lagi. Sekarang pergi dari sini. Aku berbalik dan berlalu dari hadapannya. Namun tiba-tiba Satria menarikku dan langsung mendaratkan ciuman di bibirku. Aku sontak mendorong tubuhnya, tapi lelaki itu semakin memeluk tengkukku dengan erat. Aku terus mendorong dan memukuli tubuhnya. Aku takut ada yang melihat perbuatan Satria ini. Tapi dia tak peduli dan terus melumat bibirku. Aku tak hilang akal. Akhirnya aku menggigit bibir Satria dengan kuat hingga dia melepaskan ciumannya. Apa yang kau lakukan? Kau sudah gila ya? Aku segera menjauh dari Satria dengan nafas yang tersengal. Aku bisa lebih gila lagi dari ini jika kau terus menolakku. Satria berbicara sambil meraba bibirnya yang terluka itu. Pergilah, aku tak ingin ayah mendengar semuanya. Aku akan pergi jika kau mau mendengar penjelasanku. Atau aku akan mengatakan semuanya kepada ayahmu. Satria mengancamku, aku tak punya pilihan lagi selain menurutinya. Aku juga teringat pesan emak untuk mendengar penjelasan lelaki ini. Baiklah, tapi jangan di sini. Aku takut ayah mendengar pembicaraan kita. Ucapku cemas. Kalau begitu kita pergi dari sini. Dengan terpaksa aku mengikuti Satria, mencari tempat aman untuk mendengar penjelasannya itu agar tidak didengar ayah. Satria pergi dari rumah emak dengan perasaan campur aduk, antara kesal, sedih, dan cemburu. Hatinya serasa hancur karena mendapatkan penolakan dari Amanda, dan cemburu melihat kedekatan gadis itu dengan Dimas. Bagaimana tidak, Amanda lebih peduli kepada Dimas daripada dirinya, padahal dia juga terluka. Arg,
Satria berteriak meluapkan kekesalan hatinya sambil memukul-mukul setir mobil dengan kuat. Bahkan dia mengabaikan rasa sakit di tangannya itu. Ini semua karena kau, Renita. Kenapa kau selalu menghancurkan hidupku? Satria mengeraskan rahangnya dan menggenggam setir dengan kuat. Rasanya saat ini dia sangat membenci istrinya itu. Satria merogoh ponsel dan segera menghubungi pengacaranya. Halo, Pak, ada yang bisa saya bantu? Bagaimana perceraianku? Masih diproses, Pak. Usahakan secepatnya, pinta Satria. Baik, Pak. Tiba-tiba mobil Satria menabrak sebuah mobil sport merah di depannya karena kurang fokus mengemudi. Lelaki itu tak sadar ada mobil yang berhenti mendadak karena lampu merah. Satria pun mengakhiri panggilan itu. Dan segera turun untuk memeriksa kondisi mobilnya dan mobil yang dia tabrak. Sementara pengemudi mobil sport merah itu yang tak lain adalah Fandi bersama Renita terkejut. Saat mobil mereka ditabrak, keduanya spontan menoleh ke belakang. Ren, mobil aku ditabrak, pasti lecet. Aku harus meminta pertanggungjawabannya. Fandi hendak turun, tapi Renita melarangnya. Tunggu, jangan turun, itu mobil suamiku. Renita menahan lengan Fandi saat tahu yang menabrak adalah Satria. Apa, jadi itu suami kamu? Mata Fandi membulat sempurna saat melihat Satria yang turun dari mobil itu. Selama ini Fandi tak pernah tahu bagaimana wujud suami dari kekasihnya itu. Bersambung.